Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmatnya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, yang insyaallah akan sampai kepada kita sekalian umatnya. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado, terkhusus dosen mata kuliah praktikum ibadah haji dan umroh, Bapak Haji Ahmad Junaidi LC MTHI. Saya akan mempresentasikan kali ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Jika seseorang akan melaksanakan ibadah umroh, maka pertama-tama dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan memakai pakaian ihram. Yang kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab, yaitu penutup wajah, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Yang tiga, berihram dari miqat untuk dengan mengucapkan labaik umroh, yang artinya aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Yang keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh, maka atau sakit atau ada penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani, yang artinya ya Allah, tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini baik dalam umroh maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Yang kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram. Namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah dulu lalu berihram setelah sholat. Yang keenam, setelah mengucapkan talbiyah umroh, seperti pada poin yang tadi, labaika umroh, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih atau pelan bagi perempuan hingga tiba di kota Mekah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Yang ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Yang kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Yang kesembilan, menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad tadi. Jika tidak juga memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat tadi. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Yang ke-10, kemudian memulai tawaf umroh 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula.
dan disunahkan berlari kecil pada 3 putaran yang pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran yang terakhir. Yang ke-11, disunahkan pula mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf. Namun tidak dianjurkan mencium rukun yamani, dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Yang ke-12, ketika berada di rukun yamani dan hajar aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, kurniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkan kami dari siksa azab neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang ke-13, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf, selainnya disebutkan pada nomor 12. Dan seorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia sukai. Ke-14, setelah tawaf, penutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, yang artinya dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Ke-15, sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah, membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Ke-16, setelah sholat disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Ke-17, kembali ke hajar aswad, bertakbir lalu mengusapnya dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Yang ke-18, kemudian menuju ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i umroh, dan jika telah mendekati Sofa membaca Inna Sofa wal Marwah min sya'airillah, yang artinya sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Lalu mengucapkan Tabada bima bada Allahu bih. Ke-19, menaiki Bukit Sofa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya. Jika hal itu memungkinkan, kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahda, La syarika lahu, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wa'dah, wa nasaru abdah, wa hazamal ahzab wahda. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. Ke-20, bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang kita kehendaki. Ke-21, lalu turun dari sofa dan berjalan menuju Marwah. Ke-22, disunahkan berlari dari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang beda di mas'a tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23, setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di sofa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir sebagaimana di nomor 19, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari sofa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24, kemudian turunlah lalu menuju ke sofa dan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan, dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke sofa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian terhitung 2 putaran. Ke-25,
Lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ke-26, ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan-bacaan yang kita kehendaki. Ke-27, jika membaca doa ini, Allahumma ghfir warham wa antal azzal akram, yang artinya, ya Robku, ampuni dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka membaca ketika mereka sa'i. Ke-28, setelah sa'i maka bertahalul dengan mengendekan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdol. Adapun bagi wanita cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Ke-29, setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Demikianlah presentasi saya kali ini dalam tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga kita akan bertemu di acara yang lain. Sekian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.